menjelaskan atau menjadi guru pengganti buat guru sebelumnya dikarenakan ada rapat di gedung DPR seperti Ali tadi. Terus saya akan menjelaskan tentang akhlak, yakni adab kepada orang tua dan adab kepada guru. Sangat penting bahwasanya perlu kita ketahui adab itu sangat penting bagi setiap orang, karena manusia tanpa adab itu bagaikan apa ya, kacang kulitnya. Karena adab itu sangat penting, maka kita harus mempelajari adab atau mengajarkan adab terhadap generasi selanjutnya dari mulai kecil hingga ke dewasa. Dan adab sendiri tidak memandang umur, entah itu umur dari bawah hingga sampai tua. Nah, ini ada tulisan Arab membawa contoh seperti yang ini. Mana ini? Coba baca saat halus kau. Kita ini. Kamu nggak bisa kira jelas syaitan yang rapi Bismillahirrahmanirrahim. Rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Shadaqallahul 'adhim. Ya, terima kasih Mas Iqbal. Di sini yakni menjelaskan dan Tuhanmu telah memerintahkan kamu agar jangan menyembah selain Dia dan tidak berbuat baik kepada bapak ibumu. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-sekali janganlah kamu mengatakan kepadanya perkataan A, dan jangan engkau membentak kedua, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Jadi di sini sangat penting bahwasanya kita itu tidak boleh berkata A kepada orang tua kita ketika kita hendak disuruh. Semisal Ming sebagai anak saya, Ming tolong belikan LPG. Nah, terus Ming berkata A, itu tidak boleh ya, itu sangat tidak baik. Terus kita juga tidak boleh berkata kasar terhadap kedua orang tua kita, karena yang mana surga itu ridhonya Allah itu ridhonya orang tua. Nah. Untuk ini mungkin Mbak Mila bisa membacakan. Lebih keras. Untuk ayat 15 bajulah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in jahadaka 'ala an tushrika bima laysa laka bihi 'ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun.
Ya baik, terima kasih untuk Mbak Mira dan Mbak Dura. Yakni artinya dan kami perintahkan kepada manusia untuk selalu berbuat baik kepada kedua orang tuanya, baik dengan ibunya yang telah mengandung dalam keadaan lemah dan bertambah-tambah dan menyampai dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tua ibu bapakmu, hanya kepada pula kembali. Dan ayat 15 juga menjelaskan dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuan tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik dan ikutilah jalan yang kembali kepadaku, kemudian hanya kepada pula kembalimu, maka kubendahkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Jadi di sini menjelaskan bahwa kita harus selalu berbuat baik kepada orang tua kita dan juga kita harus kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Jadi di sini menjelaskan bahwa kita harus selalu berbuat baik kepada orang tua kita dan juga kita harus tidak boleh mengikuti ketika orang tua kita itu mengatakan atau menyebutkan Allah. Nah, kita itu tidak boleh mengikutinya. Cuma kita harus tetap bersikap baik kepada kedua orang tua kita. Namun, ketika kedua orang kita mengajarkan hal jelek dan itu dilarang oleh agama, maka kita tidak boleh mengikutinya. Untuk warnanya. Terus maaf ini tidak kelihatan. Ada beberapa poin yang ingin Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam ayat ini. Yang pertama, agar manusia hanya menyembah Allah, tidak selain Allah. Dan yang kedua, agar manusia berbuat baik serta berbicara lemah lembut kepada ibu dan bapaknya. Dan yang ketiga, apabila salah seorang di antara kedua bapak atau ibu telah berumur lanjut sehingga mengalami kelemahan jasmani dan akal, maka dalam keadaan seperti ini anak wajib memperlakukan mereka dengan sebaik-baiknya, bahkan secara khusus. Jadi di sini menjelaskan bahwasanya kita harus merawat orang tua kita, yang mana ketika orang tua kita sudah mengalami penuaan atau usia lanjut, hendaknya kita itu tidak harus menaruh kedua orang tua kita ke panti jompo. Itu sangat tidak boleh selagi kita bisa mampu merawatnya. Tapi kalau orang tuanya yang minta sendiri gimana, Pak? Kebanyakan dari orang tua itu sebenarnya mereka ingin sekali dirawat anaknya, namun mereka takut memberatkan anak-anaknya. Pernah ada pepatah, satu ibu bisa merawat 10 anak, tapi 10 anak belum tentu bisa merawat satu ibu. Dan bagaimana cara kita berbakti kepada orang tua? Yakni kita harus selalu tunduk patuh ke dalam pada kedua orang tua kita dalam hal-hal baik saja, tidak dengan hal-hal yang buruk. Terus jangan berkata kasar, selalu berusaha bersikap dan bertutur kata yang baik. Terus kita dilarang durhaka kepada orang tua kita, yakni dengan cara melawan orang tua kita apa ya? Seringkali anak zaman atau zaman sekarang itu tanpa mereka sadari, mereka kebanyakan itu melawan orang tua mereka dengan cara mereka lebih tunduk atau lebih menganut kepada pacarnya daripada kepada orang tuanya. Seperti pacarnya melarang ini, dia mengikuti kata pacarnya, sedangkan ketika orang tua melarang ini, mereka malah melawannya. Alhamdulillah saya enggak, Pak. Alhamdulillah. Baik, Pak, kayak gitu, Pak. Merah. Terus di sini juga tanggung jawab kita sebagai anak itu, alangkah baiknya ketika orang tua kita berusia lanjut, kita juga bisa berbakti dengan cara
menanggung atau menafkahi kedua orang tua kita jika kita mampu, namun kita harus tetap memprioritaskan keluarga kita. Terus tidak mencaci maki kedua orang tua kita seperti halnya kamu itu udah tua mending mati aja. Tidak boleh berkata seperti itu ya. Semoga kalian yang ada di sini selalu diberkati oleh Allah SWT. Terus ada juga adab kepada guru, yakni oleh adalah orang-orang yang telah memberikan pelajaran ilmu kepadamu. Jadi di sini kita terangkan bahwa muliakannya orang yang mengajarimu atau orang yang memberikanmu ilmu, karena sebagaimana pelajaran itu akan menjadi barokah di kemudian harinya. Terus bentuk menghormati guru sama halnya seperti kita menghormati orang tua kita. Yang pertama, ketika kita bertemu guru, baiknya kita harus mengucap salam. Terus ketika guru memberi pelajaran atau bertanya ketika kita tidak mengetahui pelajaran itu. Terus ada juga kita senantiasa menaati perintah atau peraturan yang dibuat di sekolah pada saat itu. Ya baik, terima kasih. Apakah ada yang belum dipahami tentang adab kepada orang tua dan adab kepada guru? Udah paham Pak, udah paham Pak. Alhamdulillah. Ya baik, cukup sekian karena kelas sudah siang, saya juga buru-buru, maka tidak ada SDG ya. Ya saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari makan. Ya,